Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Asmul MPD. Saya adalah salah satu staf pengajar di Universitas Perintis Indonesia dengan NIDN 1007 0987 05 dan NUPTK 9239 7656 66 13 11 43. Mengampu mata kuliah agama Islam di Universitas Perintis Indonesia. Kali ini video yang akan ditayangkan terkait CPMK mata kuliah agama tentang jarimah atau hukum pidana Islam. Dalam materi ini diharapkan mahasiswa mampu menjabarkan dan memahami macam-macam hukum pidana Islam, mulai dari jarimah jinayat, jarimah hudud, dan jarimah takzir. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua sehat? Sehat. Ada yang ngantuk? Iya. Baik. Berarti masih semangat kita untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang mana kesempatan kali ini kita akan membahas terkait tentang jarimah atau tindak pidana dalam Islam. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La ilaha illallah wa la syarika lah. Wa Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa datang ke kelas yang kita cintai ini dalam rangka melanjutkan materi agama Islam, yaitu jarimah atau tindak pidana dalam Islam. Baik, sebelum masuk kita kepada materi hari ini, ada baiknya coba kita ingat sekilas secara garis besar materi kita di minggu lalu. Oke, anak-anak semua, siapa yang kira-kira mau berkontribusi untuk menjelaskan? Angkat tangan. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Siti dengan NIM 24202020. Kok dirinya? Secara garis besar, materi kita minggu lalu adalah yaitu membandingkan, mengkampani, menjelaskan, dan membuktikan. Oke, baik. Terima kasih. Menjelaskan dulu. Oke, baik. Untuk hari ini, sebagaimana di PPT kita, yaitu kita lanjutkan materi kita yaitu pembahasan jarimah atau hukum pidana Islam. Ya, hukum pidana Islam. Sekilas Bapak sampaikan CPMK kita. Apa itu CPMK? Capaian pembelajaran mata kuliah. Apa capaian kita setelah kita hari ini pertemuan dalam mata kuliah ini? Mahasiswa mampu mendeteksi dasar hukum pidana Islam dan membandingkannya dengan hukum pidana di Indonesia. Ya, nanti ada beberapa CPMK-nya. Yang pertama jarimah jinayat, yang kedua jarimah hudud, yang ketiga jarimah takzir. Oke, next. Kita lihat pengertian jarimah. Pengertian jarimah. Jarimah berarti perbuatan dosa atau tindak pidana dalam hukum Islam. Ya. Jadi pengertian jarimah itu di dalam Islam adalah perbuatan dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dilarang oleh syariat dan ditentukan hukumannya oleh Allah. Hukumannya ditentukan oleh Allah. Kemudian apa? Terdiri dari had, sanksi tetap, dan takzir, sanksi tidak tetap. Ya. Jadi apapun jenis hukuman atau tindakan bagi perbuatan jahat di dalam Islam, inilah hukumannya. Sanksi tetap, ada had, kemudian sanksi tidak tetap, ada
takzir. Kira-kira Anda semua coba dibayangkan atau diumpamakan atau dilogikakan bagaimana sambungan akal nyambung kemana kira-kira kalau digambarkan ke tindak pidana kita di Indonesia. Kira-kira siapa yang mau berkomentar? Ya, sebutkan nama dan name, misalkan berdiri. Perkenalkan saya dari Bakada 24 hukum pidana di Indonesia ada dua, yaitu penjara dan hukuman mati. Oke, sip. Sebagaimana yang mau saya sampaikan tadi, kalau jarimah atau tindak pidana Islam itu secara garis besar ada 3. Ya. Secara garis besar ada 3. Ya. Yang ketiganya inilah yang disampaikan oleh teman kita gambaran tindak pidana Indonesia. Kalau Indonesia itu ada 2 kata teman kita tadi. Apapun jenis kesalahan orang itu, jenis dosanya, perilaku maksiatnya, hukumannya 2. Kalau ada penjara, hukuman mati. Kalau dalam Islam ada 3. Yang pertama tadi jarimah jinayat, yang kedua jarimah hudud, yang ketiga jarimah takzir. Secara umum, baik itu jarimah ataupun hukum tindak pidana di Indonesia, secara umum tujuannya hampir sama. Apa tujuannya? Tujuan hukum pidana Islam, yaitu yang pertama menjaga agama, kedua jiwa, yang ketiga akal, keturunan dan harta. Itu secara umum tujuan hukum pidana Islam. Kemudian apa lagi? Mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Itu secara umum di Indonesia pun apapun bentuk tindak pidana Indonesia, secara umum seperti ini juga tujuannya. Kemudian menegakkan keadilan dan memberi efek jerah. Cuman bedanya tentang tujuan hukum pidana Islam ini dengan tujuan hukum pidana di Indonesia adalah kalau di Indonesia itu merujuk kepada undang-undang dasar kita, ya, atau kesepakatan pemerintah membuat undang-undang, membuat tindak pidana itu. Tapi kalau di Islam rujukannya kepada Al-Quran dan hadis, dan itu tidak boleh dirubah karena itu adalah keputusan dari Tuhan kita Allah. Lanjut. Seperti Bapak sampaikan tadi, klasifikasi jarimah. Yang pertama, jinayat. Apa-apa saja yang masuk kepada jinayat ini? Yang pertama, pembunuhan, penganiayaan, atau menghilangkan salah satu anggota tubuh langsung kepada manusia. Artinya apa? Perbuatan zalim langsung kepada manusia. Selain menghilangkan nyawa, jika kita hilangkan telinga orang, maka telinga kita juga akan dihilangkan. Jika kita hilangkan kaki orang, maka tindak pidana Islamnya dihilangkan juga kaki kita. Oke, apa kira-kira bedanya dengan tindak pidana Indonesia? Bedanya adalah kalau Indonesia tidak nanti ingin menghilangkan kuping orang, penjara mungkin 2 bulan atau 1 tahun. Kalau di Islam tidak, apapun yang kita hilangkan maka dihilangkan juga anggota tubuh kita. Oke, yang kedua hudud. Hudud ini adalah tindak pidana yang dikhususkan, ya, dikhususkan selain dari pembunuhan atau menghilangkan anggota tubuh. Apa saja itu? Termasuk perbuatan zina, mencuri, minum khamar, dan murtad. Murtad itu apa? Keluar dari Islam. Oke. Yang ketiga takzir. Yang 1 dan 2 itu ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga ini tidak ada penetapan dalam Al-Quran. Maka kalau dirujuk kepada tindak pidana di Indonesia, cocoknya tindak pidana kita di Indonesia masuk kepada kategori takzir. Kenapa takzir? Takzir ini adalah pelanggaran lain yang hukumannya ditentukan oleh penguasa. Artinya apa? Pemerintah sendiri yang membuat suatu undang-undang tindak pidana dalam negara itu. Jadi kalau dalam Islam, yang pertama ditetapkan dalam Al-Quran, kedua ditetapkan dalam Al-Quran, dan ketiga ini yang tidak ditetapkan. Artinya apa? Tindak pidana yang ringan kategori. Ya. Contohnya apa?
maling atau mencuri akan ditindak pidana sebagai pidana kubur itu ketika dia maling itu, harta yang dia maling itu lebih daripada nisab maling. Nanti kita bahas, ada nisab maling. Jadi kalau tidak termasuk kepada nisab maling atau yang dicuri itu harta itu tidak banyak, maka masuk kepada takzir. Pusat pemerintah mempenjarakan dia 2 bulan atau 1 tahun. Lanjut, jarima kinayah. Yang pertama kisos. Apa yang dikisos? Bentuk dari perbuatan zalim yang menghilangkan nyawa orang. Menghilangkan nyawa orang. Kisos, balasan setimpal, pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Tapi pembunuhan ini ada 3 kategori. Yang pertama, membunuh sengaja. Yang kedua, membunuh tidak sengaja. Yang ketiga, membunuh semi sengaja. Pembunuhan yang sengaja ini maka mutlak hukumannya dihilangkan juga nyawanya, maka disebut dengan hukum kisos. Apa itu kisos? Menghilangkan nyawa si pembunuh. Itu pertama, pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja itu apa contohnya? Contoh, ada orang mau nembak tupai atau nembak burung, lalu pelurunya nyasar kena ke orang lain dan meninggal orang. Tujuan awal dia itu kan menembak burung, ya, atau membunuh sesuatu, binatang atau hewan, tapi nyasar pelurunya kena orang lain, maka ini dikategorikan sebagai pembunuhan tidak sengaja. Ya. Kalau yang pertama dikisos langsung membunuh, yang kedua ini masuk kepada kategori diat. Ganti rugi berupa pembayaran kepada keluarga korban. Apa ganti ruginya atau dendanya? Dendanya adalah membayar dengan senilai 100 ekor unta. Berapa harga unta? Maka dirupiahkan, bayarlah senilai 100 ekor unta. Yang kedua ini, kenapa? Ketidakhati-hatian orang. Ya. Kemudian kategori pembunuhan yang ketiga, semi sengaja. Apa contohnya? Contoh, kita membuang kulit pisang, lalu dipijak oleh orang, jatuh dia meninggal ya. Atau kita pukul orang dengan lidi. Yang logika kita lidi ini tidak mungkin membunuh atau mematikan orang. Tapi pas kita pukulkan satu lidi itu, meninggal dia, pas tepat mungkin ajalnya mati dia. Ini semi sengaja, kategori denda ringan. Tetap 100 ekor unta dibayarkan, tapi ada kategori ringannya. Kalau denda berat tadi, yang pertama itu ada kategori untanya lagi hamil, ya, atau kategori indukan dan sebagainya. Nanti lebih ringan kita lihat lagi di materi kita. Oke. Kemudian anggota tubuh dengan anggota tubuh. Seperti Bapak sampaikan tadi, kalau kita hilangkan telinga orang, ya, kita hilangkan jari orang, maka sistem tindak pidana bagi kita akan dihilangkan juga anggota tubuh yang sudah kita hilangkan. Masuk kepada jarima hudud. Jarima hudud. Yang pertama, hukuman atau jarima hudud ini kepada pelaku zina. Pelaku zina. Zina terbagi 2. Yang pertama, zina muhsanah. Yang kedua, zina ghairu muhsan. Zina muhsan ini apa? Zina muhsan ini adalah pelaku zina yang sudah pernah menikah. Ya, sudah pernah menikah. Yang kedua, ghairu muhsan, yaitu orang berzina itu belum pernah menikah. Apa hukumannya dalam tindak pidana Islam? Yang sudah pernah menikah lalu berzina, hukumannya adalah dirajam sampai mati. Kalau yang 100-nya apa? Bagi ghairu muhsan, berzina yang belum pernah menikah, dirajam pakai batu, kira-kira besar batunya sebesar tinju sampai mati. Yang bagi sudah pernah nikah, dan 100 kali bagi yang belum pernah menikah. Ya. Kemudian kedua, kazab namanya. Apa itu kazab? Menuduh orang berzina
Selain hukuman orang berzina, ada juga menuduh orang melakukan berzina padahal dia tidak mampu mendatangkan saksinya, tidak ada dokumentasinya, tidak ada videonya, tidak ada fotonya, maka hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali bagi manusia merdeka. Dulu ada merdeka, ada hamba ya. Kalau yang menuduh itu adalah hamba, dicambuk 80 kali saja. Oke. Dan ketiga, syariqah atau pencuri. Kalau kita bandingkan dengan tindak pidana Indonesia, orang maling tentang yang korupsi 10 miliar dan kemudian yang maling 10.000 sama saja hukumnya. Apa tadi hukumannya? Penjara. Kalau di Islam tidak. Yang dicuri itu ada batas minimal. Batas minimal berapa yang dicuri? 10 dirham. Kalau kita porsi pada emas, 10 dirham ini adalah kira-kira 2 gram emas. Berapa uang 2 gram emas itu? Maka dicuri orang dengan senilai 2 gram emas, maka hukumannya tidak pidana Islam, dipotong tangannya. 1 kali mencuri, potong tangan kanan. 2 kali mencuri, bukan tangan kiri, tapi kaki kiri. 3 kali mencuri, tangan kiri. 4 kali mencuri, kaki kanan. Oke. Kemudian diraba, merampok, hukuman berat atau kisos. Merampok seperti begal dan lain sebagainya, merampok memaksa orang memberikan hartanya, itu kategori merampok, di kisos atau dibunuh. Kemudian juga murtad. Sebelum dihukum mati orang murtad itu, ini tujuannya adalah efek jerak agar orang jangan semena-mena masuk Islam, keluar Islam, masuk lagi Islam. Nah, maka hukumannya dihukum mati, tapi setelah dinasihat 3 kali. Yang pertama, jadi murtad atau tidak. Kedua, jadi murtad atau tidak. Ketiga, setelah itu kalau masih komitmen dia untuk murtad, maka dia berlaku hukuman qisas. Yang terakhir, minuman khamar. Orang yang mabuk-mabuk minuman khamar maka dihukum 40 kali cambuk. Baik, anak-anak semua, sampai di sini materi kita. Sampai dari Pak Guru dulu. Boleh, silakan siapa yang mau bertanya. Ya, silakan. Boleh kita sebutkan di mana. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elani dengan NIM 24/2027/2020. Pertanyaannya, bagaimana tindak pidana Islam terkait pelaku LGBT akan bisa disebut dengan Baik. Pelaku LGBT yang artinya adalah suka sesama jenis. Perempuan suka dengan perempuan, laki-laki suka dengan laki-laki. Mereka tentang ini para ulama sepakat. Ya, para ulama sepakat bahkan dosanya lebih besar daripada zina muhsan dan ghairu muhsan. Berarti apa? Tidak pidana bagi pelaku LGBT yang suka sesama jenis sama dengan zina ghairu muhsan. Atau apa? Orang berzina yang sudah pernah menikah, hukumannya qisas. Bukan qisas ya, hukumnya dirajam sampai mati. Ya ada ya? Berarti pelaku LGBT hukumannya sama dengan zina ghairu muhsan, hukumannya dirajam, dilemparkan batu sampai dia mati. Oke? Nah, lanjut kepada jarima takzir. Jarima takzir. Sebagai mau sampaikan tadi ada jawab tadi bahwa jarima takzir inilah yang mungkin gambaran tindak pidana kita di Indonesia. Ya, tindak pidana kita. Kalau dibandingkan tentang tindak pidana Islam dengan tindak pidana Indonesia, mungkin logika kita mengatakan kok tidak sama. Kenapa tidak sama? Kenapa? Karena secara garis besar kita di Indonesia ini bercampur penganut agama. Ada Konghucu, Islam, Kristen, Hindu dan sebagainya. Maka karena bercampur itu, maka tidak bisa diterapkan secara langsung tindak pidana Islam. Maka lebih tepatnya mungkin persamaan untuk tindak pidana Indonesia lebih kepada takzir, yaitu keputusan pemerintah tentang undang-undang apapun
perbuatan yang salah, perbuatan yang menzolimi, terhadap orang lain, maka masuklah kepada tindak pidana jarimah takzir. Jarimah takzir ini sebagai nama pokok tambahan tadi, yaitu yang tidak tercatat dalam jarimah jinayat, tidak tercatat dalam jarimah hudud, maka dilimpahkan kepada jarimah takzir ini. Ya, contoh seperti orang maling tidak sampai kepada batas minimal tadi 10 dirham, maka dimasukkan penjara 10 bulan. Kemudian contoh lagi seperti pelanggar lalu lintas, ya, pelanggar lalu lintas diberikan denda berupa uang atau mungkin ya ditilang dan lain sebagainya. Ini namanya tindak pidana takzir dalam Islam. Oke, next, syarat dan proses peradilan ini secara umum, baik itu tindak pidana dalam Islam ataupun tindak pidana dalam tata negara kita Indonesia, hampir sama, adanya dakwaan yang sah baru dilakukan tindak pidana ini. Alat bukti, ikrar, kesaksian, dokumen, foto ataupun video. Kemudian kesaksian minimal 2 orang untuk zina, 4 orang khusus laki-laki. Tapi kalau sekarang zaman sudah canggih, ada videonya, kita lihat orang berlaku zina, sudah bisa, ada fotonya sudah bisa yang bisa dikembangkan. Kemudian terakhir, sumpah tidak berlaku ya. Dalam tindak pidana kita di Indonesia ataupun di Islam, kalau bersumpah itu tidak berlaku dalam kasus apapun di dalam tindak pidana Islam ataupun tindak pidana Indonesia. Kenapa? Sumpah ini bisa diubah saja. Contohnya apa? Demi Allah saya tidak melakukan, padahal dia lakukan. Next, tujuan dan hikmah sanksi pertama melindungi masyarakat. Tuh, agar apa? Agar jangan terjadi kezaliman atau kezaliman. Kemudian mencegah kejahatan. Kemudian menegakkan hak Allah dan manusia. Terakhir menumbuhkan ketertiban dan keamanan. Baik, kesimpulan. Hukum pidana Islam bersifat preventif, artinya apa? Mencegah. Preventif mencegah. Apa yang mencegah? Agar orang tidak berbuat sesuatu yang menyakiti orang lain, menzalimi orang lain. Kemudian yang kedua apa? Tujuannya bukan balas dendam, tapi keadilan dan perlindungan bagi hak asasi manusia. Yang ketiga, berdasarkan wahyu dan maslahat umat. Artinya apa? Tidak diperbuat, tidak kesepakatan manusia, tapi merujuk kepada wahyu Allah Al-Quran atau hadis Nabi besar Muhammad SAW. Oke, untuk materi kita pada pertemuan pertama setelah UTS ini mungkin untuk sampai di sini. Mudah-mudahan Anda semua bisa mendapat intisari dari materi kita hari ini. Oke, untuk sebelum Bapak tutup, kalau siapa yang mau memberikan komentar atau apapun dari materi kita hari ini, silakan. Menyimpulkan boleh, silakan. Ya, namanya Dani. Kesimpulan dari materi ini, pertama itu menemukan keyakinan bersifat adil, yang tujuannya bukan mencegah ketika ada hubungan, karena berdasarkan kawan dan masyarakat. Oke, terima kasih. Hari ini mungkin secara garis besar sudah disampaikan oleh kita, yaitu perbandingan antara tindak pidana Islam dan tindak pidana Indonesia. Bagi kita dapat di dalam tindak pidana Indonesia seperti disampaikan teman kita tadi, 10 orang yang keluar saja, tidak penjara, hukuman mati. Tapi di dalam Islam ada tiga. Yang pertama adalah jarimah jinayat. Yang kedua adalah jarimah hudud. Yang ketiga adalah jarimah takzir. Kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah minggu depan kita akan membahas terkait dengan materi penangkapan. Apa itu penangkapan? Insya Allah nanti di minggu depan akan kita diskusikan lagi, kita bincangkan lagi di kelas ini. Untuk hari ini kita cukupkan dulu dan kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.